Baik, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Ya, hari ini kita hari spesial di awal Februari. RPCC dimulai 5 Februari 2006. Jadi kemarin sebenarnya persisnya 16 tahun RPCC. Jadi kalau ada di depan ini sesuatu itu untuk mengingatkan kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita sudah berumur 16 tahun. Udah SMA kelas 2. Ya. 2 tahun lagi kuliah. Saudara-saudara, karena itu kita bersyukur pada Tuhan. Bersamaan juga di Februari kita memulai 2 ibadah tambahan, yaitu jam 9.30 tadi pagi dan juga nanti jam 5 sore. Jam 5 sore itu khusus untuk anak-anak muda, mahasiswa, ataupun orang dewasa muda yang belum menikah, profesional dan sebagainya. Jadi itu didesain, teman-teman membuat nama ibadah itu oksigen, O2, oksigen. Jadi ingin mengajak, ayo anak muda yuk, sejak muda kita menjadikan Tuhan sebagai nafas kita gitu. Pasti kita dibuat Tuhan berhasil. Nah kemudian juga kita ada membuat ibadah pada jam 3, tetapi kecuali di minggu pertama, kalau minggu pertama digabungkan itu teenager, anak-anak SMP, SMA pada jam 3 sore. Jadi mulai minggu depan akan dilakukan. Ini sekedar pengumuman bagi kita supaya kita tahu bahwa gereja kita berjuang untuk memfasilitasi ibadah bagi setiap kelompok orang. Karena kita merasa setiap orang itu perlu Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara kasih Tuhan, 2022 kita sangat percaya tahun berkat bagi kita, tetapi berkat akan datang kalau kita bekerja. Kita katakan bahwa 2022 tahun menabur. Mau dengan air mata, mau bagaimanapun beratnya, tapi harus menabur. Karena tidak mungkin kita menuai kalau tidak menabur. Amin, saudara. Nah, hari ini kita masuk satu tema atau satu topik, menabur dengan sukacita. Kalau di masa-masa Natal saya katakan menangis sekalipun tetaplah menabur. Tapi sudah waktunya kita persiapkan diri kita dengan sukacita. Saya meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan ingin hidup kita ini sukacita. Saya dari dulu suka katakan begini, yuk happy ya, sorak-sorak bergembira. Jangan sampai saudara kehilangan hari-hari tanpa sukacita. Karena memang ada banyak tekanan, ada banyak beban di hidup ini yang berusaha menggeser sukacita kita dan mengganti dengan duka cita. Harusnya nggak boleh terjadi, saudara. Tuhan berkeinginan kita hidup dalam damai sejahtera. Karena itu ya Yesus sebelum naik ke surga dia mengatakan apa? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Saudara-saudara, kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya, minggu lalu saya katakan begini, ada hal sebenarnya nggak terkait dengan kita, tapi kita jadikan beban pikiran kita. Padahal sebenarnya nggak ada urusan dengan kita. Kita jadikan jadi masalah kita. Padahal sebenarnya kita pikirin juga, kita nggak bisa buat apa-apa. Karena memang itu tidak ada kaitannya dengan kita, tapi kita coba pikirin. Kita coba pikirin. Saudara-saudara, mari kita coba belajar hari ini. Yesus berkata begini dalam Matius pasal 13 di ayat 11 dan 12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Mengapa Yesus memakai kata kamu dan mereka? Siapa yang dimaksud Yesus dengan kamu? Kamu ini adalah murid-murid Yesus, orang-orang percaya pada Yesus. Jadi kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, kepada mereka Yesus mengatakan, aku memberitahukan kepadamu rahasia kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga. Sehingga saudara nanti kerajaan sorga seumpama. Di Matius pasal 13, di sana berapa hal yang Yesus sampaikan tentang kerajaan sorga, tapi dalam bentuk perumpamaan. Saudara masih ingat, ada hal yang menarik saudara dalam Injil Matius. Saudara tahu, dalam Alkitab ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau saudara sedikit
belajar Alkitab lah ya. 3 Injil pertama dikatakan sebagai Injil sinopsis, satu pandangan. Tapi Injil Yohanes itu sangat khusus, karena dia banyak bicara ketuhanan Yesus. Nah, saya ingin kembali ke Injil Matius. Injil Matius itu menarik, saudara. Inti Injil Matius kerajaan sorga sebenarnya. Karena itulah, kalau saudara baca Alkitab, kalau saya memberikan sedikit garis besar Injil Matius, 4 pasal pertama, di sana adalah persiapan kerajaan sorga. Di sanalah Yohanes Pembaptis itu berteriak-teriak, dia mengatakan bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian dilanjutkan Yesus ketika Yesus memulai pelayanan dengan khotbah di bukit, pasal 5 sampai pasal yang ke-7, Yesus di sana bicara apa yang harus terjadi di kerajaan sorga, atau peraturan-peraturan bagi orang-orang yang berhak masuk kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Itu bahagia kerajaan sorga. Tapi yang menarik di sisi Yesus dalam pasal yang ke-6, ketika dia mengajarkan doa Bapa kami, dia katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kembali. Jadi Tuhan berkeinginan yang di sorga itu dihadirkan di bumi. Nah, karena itulah ketika Yesus mengatakan kerajaan sorga seumpama, itu tidak sekedar bicara nanti di sorga, tapi apa yang kita bisa nikmati di bumi, yaitu berkat-berkat yang dari sorga. Amin, saudara. Nah, karena itulah di sini katakan apa? Rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Mereka siapa yang tidak percaya pada Tuhan? Tidak mungkin orang tidak percaya Tuhan bisa menikmati berkat kerajaan sorga di bumi. Saudara, ini harus kita pahami dan harus kita imani. Bahwa Tuhan ingin memberikan berkat sorga itu bagi kita walaupun kita masih di bumi. Nah, salah satu yang statement yang Yesus katakan begini. Karena, ini salah satu rahasia kerajaan sorga. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Saya ulangi, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa tidak mempunyai, apapun juga padanya diambil daripadanya. Wow, kok kayaknya ayat ini aneh. Udah punya diberi, berkelimpahan. Yang nggak punya diambil lagi. Loh, ceritanya gimana nih? Saudara, kita ambil satu contoh. Selama masa pandemi ada banyak orang berteriak dengan alasan kesusahan. Dan mengatakan, harusnya kondisi begini, orang yang punya harus perhatikan orang yang tidak punya. Betul nggak? Sehingga dianggap orang yang punya itu berkewajiban. Bahkan nagih lagi orang-orang sekarang. Kami kan lagi susah, harusnya kalian peduli bersama kami. Itu konsep duniawinya begitu. Yang punya diambil paling tidak sedikit, bagikan kepada yang kekurangan. Tapi Yesus katakan enggak. Yesus katakan enggak begitu. Model hidup kerajaan surga enggak begitu. Model kerajaan surga enggak begitu. Engkau yang sudah punya akan kuberi lagi sehingga engkau berkelimpahan. Yang tidak punya aku ambil dari dia, kasih ke sini. Wah, kok begini? Oke. Sebelum saudara salah menanggapinya, sambil satu contoh di Alkitab yang Yesus juga katakan. Yesus pernah ambil perumpamaan, ada seorang yang kaya. Nah, kemudian orang kaya ini berpergian ke luar negeri dan dia panggil 3 orang hambanya. Yang satu dia percayakan 5 talenta, yang satu 2, yang satu 1. Kemudian dia pergi. Singkatnya Alkitab mencatat, yang dapat 5 talenta ini dia bekerja sekuat-kuatnya sehingga menghasilkan 5 talenta. Yang 2 juga bekerja sekuat-kuatnya sehingga menghasilkan 2 talenta. Tapi yang satu dia tanam. Ketika Tuhan itu kembali, mereka diwajibkan menghadap. Yang dapat 5 talenta dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bangga, dia kata, Tuanku, ada 5 talenta yang Tuanku berikan kepadaku, ini sekarang sudah jadi 10 talenta. Apa kata tuannya? Engkau rajin, engkau setia.
engkau masuk dalam kesenangan Tuhanmu. Kesenangan Tuhanmu. Yang dapat 2 juga kesalahan yang sama. Tuanku dulu, Tuanku kasih 2, sekarang jadi 4. Hasil juga sama, 100%. Tuannya katakan, wah engkau rajin, engkau setia. Yuk masuk kesenangan Tuhanmu. Tapi yang satu, dengan berbagai argumentasi. Prinsip yang satu ini katakan apa? Aku tahu engkau menuai di tempat engkau nggak pernah menabur. Karena itu, aku sengaja simpan talenta itu. Nah ini punyamu. Artinya apa? Si orang satu ini dia tidak mau lewat dia orang lain kaya. Paling tidak aku tidak merugikan kamu, tapi jangan berharap aku nguntungin kamu. Nah kira-kira begitu. Dia kembalikan modal. Apa kata Tuhan yang punya Tuhan? Kau jahat. Kalaupun engkau sudah tahu begitu, kenapa enggak kau kasih aja kepada orang yang mau bekerja? Hukumannya apa? Tangkap dia, masukkan ke dapur api. Saudara, yang satu tuh ambil daripadanya, yang satu dikasih sama siapa? Yang sudah punya 10, betul? Di sana juga dituliskan, barang siapa percaya pada perkara kecil, maka dia akan diberi kepercayaan yang lebih besar. Dan siapa yang sudah mempunyai diberikan lagi supaya dia berkelimpah, tapi yang tidak punya ambil daripadanya. Artinya apa? Yesus mengatakan orang tidak punya itu karena dia punya kesalahan dalam hidupnya. Tapi orang yang aktif, orang yang efektif, Tuhan akan terus kasih, terus kasih, terus kasih. Karena itu saudara, kalau saudara memang dapat kesempatan dari Tuhan, katakan 5 talenta, 10 talenta, 20 talenta, dan bisa mengerjakannya dengan baik, Tuhan akan terus tambahkan, Tuhan terus tambahkan. Ini rahasia kerajaan sorga. Jadi saudara nggak perlu saudara merasa, aduh kok nggak enak ya, kok aku sangat diberkati, kok nggak enak ya, jadi nggak enak sama orang-orang. Jadi saudara kalau diberkati Tuhan, terus bersyukur pada Tuhan. Amin. Nah itulah sebab ini dikatakan apa? Kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Nah saudara-saudara, selama sebulan ini kita sudah bicara tentang menabur. Sebelumnya kita belajar ada orang yang menabur di pinggir jalan. Kadang-kadang kita pikir aneh, kok bisa ya orang kok naburnya di pinggir jalan. Tapi ada juga orang. Nah itu Yesus katakan adalah contoh orang yang menabur dalam ketidakmengertian. Tidak mengerti. Atau sama dengan orang yang masa bodoh. Orang yang gak mau dikasih tahu. Nabur di pinggir jalan ketika orang katakan, kok di pinggir jalan ya suka-suka aku. Kalau kau gak suka jangan ikuti aku. Tapi jangan ganggu aku. Halo? Pernah dengar orang begitu? Padahal sebenarnya kita ingin mengingatkan dia bahwa dia sedang salah. Kan kira-kira gitu. Tapi dia jawab yang menyerang kita. Suka-suka aku. Orang Batak bilang, bilang-bilangmu, ku bilang-bilangku. Halo? Itu gara orang Batak. Orang Batak yang menerjemahkan bahasanya dalam bahasa Indonesia. Bilang-bilangmu, ku bilang-bilangku. Kerjakan kerjamu, ku kerjakan kerjaku. Saudara-saudara, itu sama seperti orang yang nabur benih di pinggir jalan. Alkitab mencatat datang burung diambil, jadi benih itu boro-boro tumbuh. Begitu dilempar langsung dimakan burung. Makan burung, akhirnya pekerjaan sia-sia. Ada orang-orang dalam hidup ini saudara bekerja tapi sia-sia. Nah, kelompok orang yang kedua Yesus katakan orang yang menabur di tanah yang berbatu. Ada tanahnya ada, tapi tipis. Tipis. Akibatnya apa? Begitu ada tekanan, ada penindasan, panas matahari, benih itu layu. Ini gambaran dari orang-orang yang hidupnya sehari-hari selalu merasa tertekan. Baru ketawa sebentar langsung nangis. Nah kira-kira gitu. Halo, kenapa? Tiba-tiba masalahnya terlihat, cium. Lagi makan enak, tiba-tiba cium, nggak enak lagi makan. Halo, ada yang hidupnya seperti itu? Pernah begitu saudara-saudara? Ini orang-orang seperti tanam benih di tanah berbatu. Nggak dalam, dangkal sekali hidupnya. Sukacitanya dangkal. Daya tahan hidupnya dangkal. Begitu ada persoalan langsung
jatuh. Langsung ini, langsung itu. Kelompok yang ketiga dikatakan Yesus adalah orang yang menabur di semak duri. Udah tahu tanah itu semak duri, tanah bersemak duri, masih nabur benih juga. Ini gambaran dari orang-orang yang selalu khawatir dengan hidup, kata Yesus. Orang yang mendua hati, orang yang setengah hati, lakukan apapun itu setengah hati, nggak sepenuh hati. Yesus katakan orang-orang dalam 3 kelompok ini tidak pernah sampai menuai. Saudara coba bayangkan, bekerja, menabur, tapi tidak pernah menuai. Karena apa? Salah medianya. Masa nabur benih di pinggir jalan, masa nabur benih tanah yang berbatu, masa nabur benih di semak duri. Yesus katakan ini perumpamaan. Mengapa kita di hidup ini nggak sukses, nggak berhasil? Ini gambarannya. Karena kita hidup masa bodoh, karena kita hidup dalam tekanan, karena kita hidup setengah hati. Tapi hari ini kita mau belajar menabur dengan sukacita. Ada 2 syarat saudara, supaya kita sukacita dalam menabur. Syarat pertama adalah kita harus menabur di tanah yang baik. Kelanjutan dari perumpamaan tadi saudara, mari kita baca di ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara perhatikan. Orang yang mengerti itu tanah yang baik. Tanah yang baik. Sama saudara mengerti pertanian. Kalau saudara mau nanam bunga saja pun, saudara harus pastikan tanah itu sudah baik. Bahkan kadang-kadang orang sebelum tanami, dia coba kasih pupuk dulu, membuang semua batu-batu, membuang semua akar-akar yang gak bagus, betul? Pastikan dulu medianya bagus. Baru ditanam. Saudara, ini apa yang Yesus katakan di sini? Sebenarnya, mengapa dikatakan orang yang mendengar firman itu? Saudara-saudara, kenapa sih Tuhan selalu kaitkan dengan firman? Apa hubungan firman dengan keberhasilan? Mazmur 1 saudara masih ingat bahwa orang kesukaan Taurat Tuhan adalah bahwa dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, betul? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Firman Allah. Kita kembali pada tadi. Rahasia kerajaan Allah. Itu disampaikan Tuhan lewat firman-Nya. Saudara, saya pernah dulu ada satu jemaat kita, dia punya posisi bagus di Kota Medan, waktu dia masih punya jabatan itu. Satu ketika dia telepon saya siang-siang, jam-jam 11 begitu, Pak Pendeta, siang nanti ada waktu jam 12 kita makan gitu. Saya tahu, kalau ada jemaat telepon begitu, agak mendadak berarti ada kegundahan hati. Ada mau di-sharingkan dengan pendeta, kan begitu. Aduh, tapi waktu itu saya nggak bisa. Saya bilang besok deh, lihat besok ya Pak ya. Besoknya saya telepon dia. Saya tanya, Pak, gimana Pak kalau siang ini? Aduh Pak, saya ada meeting Pak. Gimana kalau minggu depan kita jadwal? Sampai 4 atau 5 kali saudara, dia bisa, saya nggak bisa, saya bisa dan nggak bisa. Ada nggak jadi ketemu. Tapi satu ketika datang waktu lagi ibadah kita, di hari itu saya ingat hadir di ibadah sore. Pas pulang mau salaman di pintu, saya kan sebelum pandemi dulu kan terus salaman ya. Saudara, kemudian saya lihat matanya kayak baru menangis gitu. Dia bilang begini, Pak Pendeta, terima kasih. Khotbah tadi sudah menjawab masalah saya. Saya nggak ganggu Bapak lagi. Saya jujur tidak pernah tahu masalah dia apa. Karena belum ketemu. Dan saya juga tidak merasa perlu tahu masalah dia apa. Karena udah selesai. Kadang-kadang kita kepo saudara. Memang apa masalahmu? Apa masalahmu? Ceritain dong. Jangan gitulah, kita kan kawan. Ayo. Lalu selesai masalahnya. Pengen tahu juga kita. Seolah-olah kita berjasa. Apalagi saya, gara-gara bos saya, si Anu dulu punya masalah ini. Saya bilang, enggak perlu lah. Ya penting selesai masalah dia. Memang saya rugi, enggak jadi makan siang. Maksud saya di sini begini saudara. Saudara, saya percaya saudara pernah ketika hadir dalam ibadah, mungkin ketika sedang bernyanyi menyembah Tuhan, Tuhan buka pikiran saudara, seperti Tuhan masukkan satu inspirasi dalam pikiran saudara. Ini yang kau harus lakukan. Atau mungkin ketika dengar khotbah, atau mungkin berdoa di gereja. Pernah enggak?
Itu karena Tuhan bukakan rahasia kerajaan Allah lewat firman-Nya. Ada banyak hal kita nggak paham di hidup ini. Tapi Tuhan bukakan kepada kita. Itulah seperti orang menabur tanah yang baik. Karena itu saudara, setiap engkau datang ibadah, siapkan hati. Buang segala batu-batu, rasa tertekan, rasa marah, rasa benci, buang. Buang kekhawatiran. Seperti tanah bersemak duri. Buang pikiran yang masa bodoh, seperti orang menabur di pinggir jalan. Tapi datanglah ke gereja dengan hati terbuka. Sebagai tanah yang baik. Sehingga begitu firman Allah ditabur, dia bertumbuh dalam hidupmu. Amin. Memberikan inspirasi bagimu. Jadi sekarang orang yang seperti itulah diumpamakan menabur di tanah yang baik. Akhirnya menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Dan ada yang 30 kali lipat. Syarat yang kedua saudara, supaya kita sukacita dalam hidup ini dalam menabur. Haruslah dengan benih yang baik. Kalau medianya sudah baik, tanahnya sudah baik, benihnya juga yang baik. Alkitab mengatakan begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya yang baik tadi. Udah medianya baik, taburkan yang baik. Artinya apa saudara? Kalau hati kita sudah baik, hidup kita sudah baik, tidak ada kekhawatiran, tidak ada tekanan, nggak ada ketakutan, lakukan hal yang baik. Sayangkan orang baik kok melakukan yang tidak baik. Harusnya kalau kita sudah baik, lakukan, kerjakan hal-hal baik. Amin. Nah, lihat, benih yang baik ini, tetapi saudara ketika maaf, saya ulangi lagi. Saya ulangi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada mereka. Katanya, hal kerajaan seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Lihat. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Kadang-kadang kita pikir kok ada aja lah orang yang iseng ya. Saya tidak katakan dulu orang ini jahat. Walaupun dia musuh, iseng aja, yang tidak senang kalau kita berhasil. Sehingga di ladang yang baik, yang kita sudah tanam dengan benih yang baik, di tanah yang baik itu, ada aja orang buat sesuatu, tujuannya merusak ladangnya kita. Selalu ada orang yang sirik dalam hidup ini. Tapi saya ingin katakan pada saudara, kalau saudara dicemburi orang berarti saudara hebat. Saudara melebihi dia. Makanya dia cemburu pada saudara. Jadi nggak usah layani orang cemburu karena kelasnya di bawah saudara. Ketika engkau melayani dia, berarti engkau menurunkan kelasmu dan menaikkan kelasnya dia. Gimana? Terlalu berlebihan saya katakan ini? Halo? Jadi kalau saudara disirikin orang, dicemburuin, katakan yes, berarti kau di bawahku. Amin saudara. Jangan layani, sekali lagi turun kelas saudara, dan dia naik kelas. Halo? Satu ketika saya ketemu dengan orang, dia katakan saya pengen sekali bertengkar dengan orang yang hebat. Pengen sekali, bayangin cita-citanya pengen bertengkar dengan orang hebat. Saya bilang kenapa? Iya, kan kalau aku bertengkar dengan orang hebat kan berarti aku jadi hebat. Karena levelku udah naik ke atas. Tapi saudara, orang yang seandainya terpancing orang yang levelnya hebat ini bertengkar dengan orang di bawah, berarti level yang di atas ini turun. Setuju saudara? Jadi saudara hati-hati, kalau mau bertengkar lihat kelasnya dulu. Amin saudara. Kalau levelnya di bawah katakan maaf, saya nggak punya waktu dengan Anda, saya sibuk di atas. Saya nggak punya waktu ya, sorry. Saudara lihat, ada aja orang iseng saudara. Saudara sudah tabur benih, udah buat lahan bagus, benihnya bagus, ada lempar lagi benih lalang. Lihat, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan ladang Tuhan? Dari manakah lalang ini? Karena malam-malam. Penjaga sini nggak ngerti.
Saudara-saudara, akhirnya saudara, ketika mereka katakan, yuk kita cabut aja lalang itu. Tuannya katakan jangan. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Saudara, kadang-kadang saudara, kita hanya ingin menyingkirkan lawan kita. Kita pun jadi ikut dirugikan. Ngerti saudara? Itu saya katakan tadi, sekali lagi, itu yang saya katakan tadi, jangan terpancing dengan kritik orang. Jangan terpancing dengan orang yang sirik. Karena itu sama dengan kita juga mengurangi potensi diri kita. Bisa ditangkap saudara? Jadi saya tidak hanya ngomong ini. Tuhan ini kata jangan. Nanti gandum juga tercabut, biar aja sama-sama tumbuh. Nanti akhirnya kan baru ketahuan. Lalang tetap lalang, gandum tetap gandum. Kenapa orang ini percaya diri? Karena dia yakin dia benih baik. Yang dia lakukan itu kualitas baik. Yang dia kerjakan kualitas baik. Yang tidak mungkin bisa disaingi siapapun. Sekalipun orang nabur hal yang sama. Ini seumpamakan saudara, kalau saudara buka usaha dan ada tiba-tiba orang buka usaha yang sama, nggak usah takut. Lihat nanti ke ujungnya. Amin saudara. Siapa yang terbaik? Yang penting kita sudah punya tanah yang baik dan benih yang baik. Saudara, itu hidup. Jadi nggak usah saudara ambil pusing dengan orang-orang yang mencoba merusak usaha saudara, merusak hidup saudara, merusak rumah tangga saudara. Biarin dia capek ngoceh di sana. Tapi lanjutkan hidup saudara. Amin. Lihat. Kemudian dikatakan ini, jadi biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu mulai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu dalam lumbungku. Baru nanti akhirnya lihat, itu yang lalang tempatnya api, tapi yang gandum tempatnya lumbung. Amin. Kesimpulannya saudara, dari dua hal ini saya ingin katakan demikian. Tanah yang baik ditambah benih yang baik akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Amin. Tanah yang baik, benih yang baik. Kita sudah dengar tadi firman Tuhan. Apa tanah yang baik? Apa benih yang baik? Saya percaya selama kita konsisten dengan hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan bukan rahasia-rahasia supaya kita menabur di tanah yang baik, supaya kita menabur dengan benih yang baik, sehingga kita menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin. Tuhan membuat kita berhasil. Mari kita berdiri bersama-sama.